kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Devi Roma Uliboro Sitanggang, dan yang kedua itu ada Ingmadi Kurnia Sandi Sinaga, dan yang ketiga itu ada Nomi Putri Sion Silaban. Baiklah, di sini kami akan membahas yaitu mengenai model data semantik. Nah, di sini yang akan menjelaskan yang pertama yaitu saya sendiri. Baik, sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pengertian dari model data semantik. Semantik model itu merupakan suatu model berdasarkan objek. Semantik model digunakan untuk menjelaskan hubungan abar data dalam data kepada pengguna secara logik. Semantik model itu didasarkan pada suatu persepsi bahwa real world terdiri atas objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau kerelasian antara objek-objek dasar tersebut. Semantik model itu digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram semantik. Nah, data yang dikembangkan semantik model itu hampir sama dengan entity relationship model. Perbedaannya adalah kerelasian antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tapi secara semantik yaitu menggunakan kata-kata. Selain itu, sejauh ini simbol yang digunakan juga belum memiliki ketentuan baku bagaimana dalam IRD. Dan yang kedua itu ada komponen diagram semantik. Nah, komponen diagram semantik ini itu ada 3. Yang pertama yaitu entitas, atribut, dan yang terakhir yaitu kerelasian antar entitas. Perbedaannya itu hanya di dalam penggunaan simbol, terutama kerelasian antara entitas, menurut Suntanta 2004. Nah, yang pertama komponen diagram itu ada entitas. Entitas yaitu objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem, dapat berupa orang, objek, atau hal yang perlu dilakukan di dalam data. Di dalam diagram semantik, entitas dapat digambarkan yaitu yang pertama dengan entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang atau elips. Yang kedua, nama entitas ditulis di dalam simbol persegi panjang. Dan yang ketiga, nama entitas terdiri dari kata benda atau tunggal. Dan yang terakhir itu nama entitas sedapat mungkin menggunakan nama yang disetujui dan dapat diumumkan maknanya dengan jelas. Penggunaan tanda garis bahwa pemendekan singkatan juga lazim digunakan untuk memberikan nama entitas sebab mana dalam IRD_D menunjukkan contoh-contoh entitas data semantik model seperti pada gambar 8.1 ini, di mana gambarnya itu yang objek dasarnya itu contohnya mahasiswa, simbol entitas atau pilihan satunya itu mahasiswa, atau simbol entitas pilihan duanya itu mahasiswanya dilingkari. Dan yang kedua itu contohnya misalnya objek dasarnya dosen, simbol entitas pilihan satunya itu dosen, dan di simbol entitas keduanya itu dosennya itu dilingkari dan seterusnya. Nah, dalam konsep isian entitas, himpunan entitas, entitas reguler, entitas dependen, entitas supertipe, dan entitas subtipe yang dikenal dalam model IR juga berlaku dalam semantik model. Baik, yang kedua itu ada atribut yang akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Kembali selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai atribut. Nah, atribut ini merupakan suatu keterangan-keterangan yang diperoleh mulai dari entitas dan diambil berdasarkan data dasarnya. Nah, atribut ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu atribut ditulis dibuat seperti berbentuk elips, yang kemudian atribut tersebut ditulis simbol yang di dalam elips, di dalam kotak elipsnya ya. Yang ketiga itu atribut
bisa berupa kata benda maupun bersifat tunggal. Kriteria keempat itu atribut dapat dipahami dengan jelas, dan yang kelima itu atribut menggunakan garis lurus. Nah, di dalam atribut ini terdapat dua macam konsep. Yang pertama itu konsep sederhana, dan yang kedua itu konsep campuran atau disebut dengan model ER. Berikut terdapat contoh ya, yaitu gambar 82 yang mana di sini menggunakan konsep sederhana, dan entitasnya di sini ialah mahasiswa, yang mana biasanya atribut ini berkaitan dengan identitas mahasiswa. Seperti di gambar terdapat itu atributnya berupa kode angkatan ya, jenjang studi, kode jurusan, dan sementara yang di sebelah kirinya atributnya berupa berbentuk nama mahasiswa, tanggal lahir, status, dan kode agama dan sebagainya. Untuk gambar 83 juga keterangannya sama ya dengan keterangan 82. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai korelasian antar entitas atau relationship, yang mana merupakan suatu menyatakan kejadian maupun transaksi yang mana transaksi ini terjadi di dalam dua entitas sekaligus yang perlu disimpan di dalam bentuk basis data ya. Korelasian ini juga terdapat terdapat kriteria. Yang pertama itu kriterianya dinyatakan dengan simbol garis lurus dengan sebuah nama dengan sebuah mata panah. Yang kedua itu nama korelasiannya dituliskan di samping garis korelasian. Yang ketiga itu korelasian menghubungkan data entitas. Yang keempat, nama korelasiannya dapat berupa kata kerja yang aktif maupun bersifat tunggal ya. Yang kelima itu nama korelasiannya dapat dipahami dan dapat menyatakan makna yang jelas. Berdasarkan Sultan yang diterbitkan 2004, terdapat 3 macam bentuk korelasian. Yang pertama itu korelasian jenis pertama yaitu one to one, yang mana di sini kita anggap ya entitasnya itu A sama B supaya lebih simpel, yang mana entitas A dan B ini hanya dapat menghubungkan himpunan mereka, itu hanya satu gitu, tidak boleh banyak. Yang kedua itu korelasian jenis N ke 1 atau many to one, yang mana di sini sebagai contoh N itu entitasnya entitas A, dan sementara untuk satu itu entitasnya B. Nah, entitas A ini atau N hanya dapat menghubungkan satu himpunan saja kepada entitas si B, sementara si B dapat menghubungkan banyak entitas ke dalam himpunan entitas si A. Jadi di sini si B-nya ya, si B atau si satu ini memiliki kelebihan untuk banyak melakukan relasi kepada himpunan si A atau si N. Nah, untuk yang ketiga itu korelasian jenis N ke N atau many to many, yang mana artinya di sini kebalikan dari relasi yang pertama yaitu one to one ya. Kalau one to one kan dia hanya bisa menghubungkan satu himpunan saja, tetapi di sini mereka pada many to many ini mereka dapat saling menghubungkan banyak himpunan kepada jenis entitasnya. Sebagai contoh ya, ini pada tabel 84 ya dan tabel 85, hanya saja di sini bentuk entitas atau bentuk bentuk atributnya ini beda
antara 84 dengan 85, yang mana 84 itu berbentuk segi panjang dan 85 ini berbentuk seperti elips. Dan sini juga mereka mengikuti kriteria yang harus ditetapkan, yaitu ada garis lurus dan kemudian ada keterangannya ya di dalam kolomnya. Oke, baik, itu dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Devi. Baiklah teman-teman, saya Naomi Putrisyon Silaban akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan masuk kepada menggambar diagram semantik. Menggambarkan diagram semantik ini secara lengkap dapat dilakukan ada beberapa langkah. Nah, di sini ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasikan setiap entitas yang terlibat. Lalu yang kedua, identifikasikan setiap atribut pada setiap entitas. Yang ketiga, identifikasikan setiap kerelasian berikut jenisnya yang terjadi di antara entitas. Lalu yang keempat, gambarkan simbol-simbol entitas, atribut, dan kerelasian antar entitas sedemikian sehingga simbol kerelasian dapat digambarkan dengan jelas atau tidak saling bertabrakan. Yang kelima, cek diagram semantik yang terbentuk. Nah, di yang cek diagram semantik ini kita ada lihat di sini ada 4 ya. Yang pertama, kelengkapan entitas, yang kedua kelengkapan atribut, kelengkapan kerelasian antar entitas, dan yang terakhir ada jenis kerelasian antar entitas. Lalu di sini ada contoh gambar diagram contoh diagram semantik. Nah, kita tahu di sini yang menjadi entitasnya adalah mahasiswa, dosen, agama, provinsi. Lalu, nah untuk atributnya di sini ada mata kuliah. Jadi kalau kerelasiannya itu mahasiswa mengikuti mata kuliah. Jadi ada transaksi antar mahasiswa dan atributnya. Nah, itulah yang dinamakan kerelasian. Selanjutnya, slide terakhir di sini ada kelebihan dan kelemahan diagram semantik. Jika diterapkan dengan benar atau tepat, maka penggunaan diagram semantik dalam pemodelan data memberikan keuntungan yang sama dengan IRD, baik bagi perancang maupun pengguna. Nah, untuk kelemahannya itu, yang pertama ada kebutuhan media yang sangat luas. Yang kedua, seringkali diagram semantik tampil sangat ruwet. Lalu yang ketiga, tidak dapat menunjukkan jenis kerelasian antar entitas. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman.